tidak ada kumbang seekor, tidak ada bunga yang sekuntum, masih ada jalan lain yang bisa dicari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Literasi Live. Saya Profesor Dr. Yasilman MA, salah seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Andalas, bidang kepakaran hukum Islam. Kali ini kita akan membahas mengenai tren perkawinan beda agama, perspektif ajaran Islam. Perkawinan beda agama trennya agak sedikit meningkat ya. Sebelum dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi larangan perkawinan itu atau pembatalan permohonan perkawinan beda agama. Hal ini disebabkan karena yang menjadi idola oleh masyarakat itu adalah para artis, para selebritis yang dikembangkan oleh media massa baik elektronik maupun media massa yang lainnya, dan itulah yang dicontoh oleh masyarakat umum sehingga mereka mencoba mencari jalan keluar karena mereka sudah melakukan hubungan komunikasi apapun yang mereka lakukan secara intens sebelumnya. Itulah yang mendorong mereka untuk melakukan perkawinan, sehingga ada larangan yang tidak mereka patuhi, sehingga mereka melakukan itu. Ada yang di luar negeri, ada yang ke catatan sipil, ada yang minta pengesahan melalui pengadilan negeri. Yang memicu pertama karena masyarakat umumnya tidak begitu paham tentang sah tidaknya perkawinan itu kalau dilakukan menurut masing-masing agama. Yang kedua, ada segelintir orang ataupun tokoh idola masyarakat seperti selebritis atau artis yang melakukan perkawinan beda agama itu, dan kemudian mereka lakukan di luar negeri. Karena perkawinan di luar negeri tergantung kepada hukum pada masing-masing luar negeri itu, dan mereka pulang ke negara Indonesia dan pergi ke catatan sipil untuk mencatatkan perkawinannya itu. Nah, artinya perkawinan yang di luar negeri itu tidak diatur oleh Indonesia, tapi negara masing-masing yang mengatur sahnya perkawinan itu gitu. Sedangkan di Indonesia ada juga yang mereka lakukan itu sebelum mereka melakukan perkawinan. Mereka datang dulu ke pengadilan negeri untuk membuat penetapan pengesahan perkawinan itu. Dari sudut pandangan Islam, aturan tentang perkawinan itu sudah jelas. Termasuk juga larangan-larangan perkawinan juga sudah jelas. Berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikah. Janganlah kamu nikahi perempuan yang musyrik, karena hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrik. Disambung ayat itu, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala abdum mu'minun khairum min musyrikah. Janganlah kamu menikahkan laki-laki dengan perempuan yang musyrik, karena hamba sahaya yang beriman lebih baik daripada perempuan yang musyrik itu. Nah, artinya walaupun di dalam Al-Quran itu tertuang kata-kata musyrik, tetapi masuk ke dalam kategori yang musyrik itu adalah yang non-muslim. Bagi yang sudah mempersekutukan Tuhan, maka dia sudah tergolong kepada musyrik, dan dia termasuk kepada non-muslim. Oleh karena itu, perkawinan antara non-muslim dengan yang muslim di dalam hukum Islam sudah jelas dilarang dan dinyatakan tidak sah. Perkawinan itu adalah ibadah dalam Islam. Jadi kata Rasulullah, orang yang melakukan perkawinan itu sudah melaksanakan ibadah separuh dalam hidupnya. Artinya dalam sebuah perkawinan ada imam, ada makmum. Tidak mungkin antara imam dan makmum berbeda keyakinan. Nah, itulah yang melarang perkawinan beda agama di dalam hukum Islam.
Dampak spiritualnya pertama, dia menyepelekan agamanya sendiri. Akan terganggu spiritualisme keagamaannya sehari-hari karena tidak jelas mau beribadah kemana. Hari ini mereka beribadah ke masjid dan lain waktu mereka beribadah ke rumah ibadah yang lain. Dan kemudian juga kalau nanti mereka punya keturunan, tidak jelas keturunannya menganut agama apa. Jangan-jangan nanti keturunannya punya dua agama. Nah, kalau dua agama, agama mana yang dianutnya segala macam, maka itu akan mengganggu kepada keberlangsungan rumah tangga itu sendiri. Ada akibat-akibat hukum dari perkawinan itu, misalnya soal kewarisan nanti gitu. Orang Muslim dan orang kafir yang non-Muslim tidak saling mewarisi. Sedangkan warisan itu adalah dampak hukum daripada perkawinan itu. Termasuk dalam rumah tangga juga begitu. Nah, oleh karenanya ketika orang Muslim nikah secara Islam, maka nanti akibat hukumnya kalau nanti mereka bercerai juga dengan Islam pula ke pengadilan agama. Sedangkan yang non Muslim mereka nikah di gereja misalnya bagi masyarakat Kristen, tapi gereja tidak menceraikan mereka, tidak ada cerai hidup di dalam gereja. Karena menurut gereja perkawinan itu sudah menyatukan dua daging menjadi satu daging, tidak boleh dipisah. Nah, karena itu orang-orang non-Muslim itu melakukan perceraian di pengadilan negeri. Tetapi mereka tidak bisa nikah lagi walaupun ada perceraian disahkan oleh pengadilan negeri. Nah, dengan demikian keterganggunya semangat spiritual itu juga akan berdampak kepada keluarga. Dan di Minangkabau ini, kalau misalnya ada orang yang sudah nikah dengan beda agama, yang pasangan yang beda agama itu tidak disebut lagi orang Minangkabau. Kalau orang Minang sudah keluar dari ajaran Islam, maka dia tidak disebut lagi orang Minangkabau. Sepertinya agama manapun di Indonesia yang diakui 6 itu, tidak ada agama itu yang membolehkan nikah beda agama sama sekali. Agama vihara, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristen segala macamnya itu mereka nikah di rumah ibadah mereka masing-masing. Dan umat Islam juga nikah di rumah ibadah juga atau di rumah, tapi dengan secara ajaran Islam. Dengan cara apa nanti berkomunikasi kalau ada ajaran agama yang dijelaskan di rumah tangga itu, termasuk dalam keluarga, termasuk terhadap anak-anak juga gitu. Nah, jadi suatu kali ada perkawinan orang Aceh ya, melakukan perkawinan dengan Tapanuli Utara. Tapanuli Utara itu orang perempuan, orang Aceh itu adalah Muslim. Nah, kemudian ketika dia masuk Islam dulu yang perempuan ini gitu, nikah secara Islam. Setelah anaknya berusia 4 tahun sudah diajari mengaji Al-Quran segala macam, dan si istri pindah kembali ke agama lamanya. Dan kemudian minta cerai, dan lalu kemudian dalam hal pengasuhan anak, si istri minta dia yang mengasuh anak, karena menurut undang-undang anak di bawah usia itu di bawah pengasuhan ibu. Tapi yang laki-laki tidak setuju sampai perkara itu ke Mahkamah Agung. Akhirnya dimenangkan perkara itu oleh laki-laki dengan dalil hukum, yaitu secara psikologi hukum. Tidak mungkin nanti anak akan dididik secara mendua dalam keyakinannya, sementara dia sejak kecil dia sudah dididik secara Islam. Nah, oleh karena itu, itulah pengaruh yang besar sebenarnya dalam perkawinan beda agama itu. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 74 itu dicantumkan bahwa perkawinan itu dinyatakan sah kalau dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Nah, stressing kata kalimat ini adalah pada masing-masing agama, bukan agama masing-masing. Kalau agama masing-masing bisa membawa dua agama dalam satu perkawinan. Tapi kalau masing-masing agama dalam satu perkawinan hanya satu agama, itu baru dinyatakan sah. Oleh karena itu, sebelum undang-undang perkawinan ini terjadi, masih banyak warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan melalui perdata. Dalam perdata itu tidak mengenal sahnya perkawinan kalau
dengan agama. Karena bagi mereka adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk menempuh keluarga bahagia. Hanya itu. Jadi tidak mencantumkan kata agama. Nah, karena itu ketika Undang-Undang Nomor 74 itu sudah dilahirkan, maka perkawinan yang tidak merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 dinyatakan tidak sah. Nah, oleh karenanya ketika sudah sampai kepada aturan hukum, maka hak-hak privasi itu tidak lagi diperhatikan. Karena sudah ada lebih tinggi daripada itu adalah hukum yang mengaturnya gitu. Solusinya sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah memberikan pelatihan, memberikan pengarahan kepada anak sekolah, pada mahasiswa tentang di mana sih sahnya sebuah perkawinan di Indonesia ini gitu. Jadi jangan merujuk kepada hak asasi manusia, jangan merujuk kepada tren yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan penyeludupan hukum. Jadi orang-orang yang melakukan perkawinan beda agama itu sekarang hanya bisa dilakukan di luar negeri. Kalau di dalam negeri tidak bisa lagi gitu, karena Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan 3 keputusannya tentang pembatalan perkawinan beda agama, kemudian tidak mengesahkan permohonan perkawinan beda agama, dan sesuai juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2003. Nah, karena itu sebenarnya tidak lagi celah sekarang bagi warga negara Indonesia untuk melakukan perkawinan beda agama. Tapi menurut saya, kalau ada nanti seseorang atau anak-anak muda yang kecantol dengan calon lawannya, dengan lawannya yang beda agama, lalu yang beda agama itu masuk Islam dulu, baru kemudian nikah di KUA. Itu pun juga sebaiknya jangan dilakukan. Jangan-jangan itu hanya semacam antisipasi pelarian untuk melakukan pernikahan gitu. Nah, setelah nanti nikah, dia kembali kepada agama semulanya. Nah, kalau ada di antara non-muslim yang ingin nikah dengan warga negara muslim di Indonesia, maka kalau perlu agak sekian bulan, agak setahun dulu dididik dia dengan cara Islam. Kalau sudah tertanam Islam dalam dirinya, sudah melakukan ibadah segala macam, maka boleh dilakukan perkawinan. Jangan tergesa-gesa gitu. Karena seperti yang kita sampaikan semula tadi, setelah diberikan pengarahan, diberikan pelatihan segala macam, maka mereka akan tahu sendiri sebenarnya di Indonesia mengikuti ketentuan dalam hukum Islam bagi warga negara Indonesia yang muslim tidak bisa lagi melakukan perkawinan beda penganut agama itu. Perkawinan itu harus dibatalkan dulu. Kalau mereka hanya pergi ke catatan sipil itu bukan mengesahkan perkawinan. Catatan sipil itu hanya mencatatkan terjadinya sebuah perkawinan gitu. Oleh karenanya mereka harus kembali ke kantor urusan agama dulu, dan di situ mereka melakukan perkawinan ulang. Nah, disitulah mulai perkawinan dinyatakan sah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 74. Sebenarnya peluang orang melakukan pelanggaran itu cukup tinggi. Ada saja peluang bagi mereka untuk melakukan perkawinan beda agama itu gitu. Pertama, karena kalau tidak diizinkan di Indonesia, mereka pergi ke luar negeri. Nah, karenanya penyuluhan tentang hukum perkawinan ini harus dilakukan secara masif ya, kepada generasi muda, kepada mahasiswa, kepada siswa gitu. Kalau anak-anak muda yang mungkin trennya berpacaran dulu sebelum melakukan perkawinan, kadang-kadang ketika pacaran itu kecantol dia dengan anak-anak non-muslim. Nah, itu nanti akan tergiring dia untuk tidak bisa dipisahkan lagi, maka itulah yang dilakukan perkawinan beda agama itu. Nah, oleh karenanya pendekatan yang dilakukan secara hubungan kemanusiaan silahkan gitu. Berdagang, kemudian juga bergaul, kemudian juga berkomunikasi, silakan.
Tapi karena yang tadi kita sampaikan perkawinan itu adalah ibadah dalam Islam, maka imam dengan makmum harus satu agama. Nah, kemudian juga kalau perkawinan itu adalah ibadah dalam jalan Islam, maka hanya sah dilakukan perkawinan itu bagi orang-orang yang seyakinan atau seakidah. Nah, karena itu yang terlanjur misalnya berpacaran dengan non-muslim, masih ada kok jalannya lain. Tidak ada kumbang seekor, tidak ada bunga yang sekuntum. Masih ada jalan lain yang bisa dicari untuk agar abadi kehidupan itu menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Saya Profesor Dr. Yasurman MA. Sampai jumpa.